Iya, pemirsa, apa urgensi dari pemerintah untuk mengimpor 500.000 ton beras? Saat ini saya akan membahasnya dengan pengamat ekonomi Indef, Bu Eni Srihartati. Bu Eni, selamat sore. Ayo. Bu Eni, kalau kita melihat bagaimana kenaikan harga beras yang ada di pasaran belakangan, apakah memang mengimpor beras adalah salah satu atau satu-satunya solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, yang urgent dan harus segera ada solusi memang bagaimana harga beras ini stabil. Itu memang ya, karena beras merupakan kebutuhan pangan pokok. Betul. Dan hampir seluruh NKRI semua sekarang tergantung kepada beras. Maka kalau ditanya apakah stabilisasi harga itu urgent, iya. Nah, bagaimana caranya gitu kan sekarang? Yang pasti sebenarnya impor itu bukan barang yang haram. Bahkan di undang-undang pun diperbolehkan, di undang-undang pangan. Tetapi yang harus dicatat betul dan harus diingat, keputusan pemerintah untuk mengimpor itu dasarnya adalah ketika kebutuhan tidak bisa dicukupi dari ketersediaan yang ada di dalam negeri itu. Baik. Bukan karena harga. Jadi itu yang harus betul-betul dibaca lagi undang-undangnya. Artinya apa? Artinya kalau masalah ketersediaan berarti setelah kemarin pemerintah setelah panen ya, setelah panen kan mungkin panen raya itu sekitar September Oktober. Nah, mestinya itu sudah bisa didata betul apakah hasil panen itu bisa mencukupi 3 bulan kemudian. Nah, kalau memang tidak mencukupi ya boleh impor. Kalau mencukupi ya tidak boleh impor. Itu sederhana sekali untuk impor ini. Nah, sekarang tiba-tiba kemarin pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah kekeh bahwa kita cukup persediaannya, bahkan sudah swasembada dan bahkan berencana untuk ekspor gitu kan. Tiba-tiba di Januari ada gejolak harga. Pemerintah tanggal 11 kemarin memutuskan untuk impor. Betul. Nah, keputusan impor pun ini kan belum selesai ketika misalnya tadinya yang diberikan mandat itu PPI sekarang dirubah lagi ke Bulog. Nah, perubahan ini kan juga baru-baru saja setelah ada desakan publik. Nah, pertanyaannya, kalau baru minggu ini diputuskan bahwa yang impor adalah Bulog, kira-kira apakah dalam 2-3 hari seminggu ke depan beras yang akan diimpor itu sudah datang? Kan nggak masih mungkin butuh waktu lagi. BIM gitu kan. Nah, sementara kalau hitung-hitungan kami dengan segala birokrasi kita, dengan segala harus melalui transportasi ke sini gitu kan, misalnya kita putuskan dari Vietnam untuk membawa beras dari Vietnam ke sini, ini kan perlu waktu. Nah, saya nggak yakin kalaupun betul pemerintah impor itu akhir Januari beras itu sudah sampai ke tangan konsumen. Karena supaya bisa mempengaruhi harga ini stabil kembali, beras itu kan harus sudah beredar ke tangan atau bisa diakses oleh konsumen. Jadi stabilisasi harga itu kuncinya kalau memang pemerintah punya cadangan yang cukup sehingga mampu untuk melakukan operasi pasar. Baik, dan pemirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 02151555111. Sudah ada penelpon. Halo, selamat sore. Oke, bisa dicoba lagi. Tadi saya tertarik dengan Bu Eni menyampaikan ada waktu yang dibutuhkan. Ada jeda waktu pasti, untuk kecuali kalau yang kemarin sudah ready. Ternyata kayak kemarin bawang itu sebenarnya sudah mau tinggal berlabuh, sudah sampai ke dekat bibir pantai, tahan. Nah, begitu diputuskan masuk, barang masuk gitu. Nah, kecuali kalau ada itu gitu. Bu Eni, ini yang menarik adalah Februari diprediksi merupakan puncak panen beras lokal. Ya, kalau apakah ini tidak mengganggu harga? Memang di akhir Februari biasanya. Tapi di beberapa daerah itu biasanya awal Februari sudah panen. Nah, karenanya urgensi kedatangan beras impor itu lalu untuk apa dan siapa? Kalau memang katakanlah kemarin Pak JK bilang bahwa beras impor ini nanti untuk cadangan pemerintah. Loh,
Bulog itu ditugaskan ketika pemerintah menetapkan HPP, harga pembelian pemerintah, itu kan fungsinya untuk melindungi petani, supaya petani tidak tertekan ketika panen, gitu kan. Nah, kalau Bulog sudah punya cadangan yang bersumber dari impor, lalu yang nantinya melindungi petani siapa? Baik. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, ketika beras yang mau diimpor ini jenisnya premium dan akan dijual dengan beras tipe jenis medium, lalu selisih harga ini juga yang harus menanggung siapa? Nah, ketika beras premium ini dijual dengan medium, masyarakat nggak salah dong kalau lebih memilih beras premium atau harganya medium. Lalu harga petaninya menjadi bagaimana? Nanti kita akan lanjutkan perbincangan. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, kembali sesaat lagi. Iya, kembali di Ada Berita Petang, Mbak. Ini kita lanjutkan perbincangan. Beberapa waktu terakhir ada program operasi pasar beras yang dilakukan pemerintah di beberapa daerah, dilakukan oleh Bulog. Apakah ini sebenarnya tidak cukup solutif untuk mengatasi kenaikan harga beras di lapangan? Pertama, tentu operasi pasar itu berbeda dengan pasar murah. Jadi kalau misalnya pemerintah menggelontorkan stoknya, misalnya menyediakan beras dengan harga yang di bawah harga pasar tetapi langsung tidak melalui mekanisme pasar, itu namanya pasar murah. Itu proyek, gitu kan. Begitu stoknya habis, ya harga di pasar tetap sama seperti semula. Artinya tidak mempengaruhi stabilitas harga. Baik, kita angkat telepon dulu. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa di mana? ASMUN Asmun, Bu, dari Pak Asmun, silahkan pertanyaannya. Ya, pertama, saya hanya lihat pengalaman saya di Jepang gitu ya. Kok pemerintah kerajaan Jepang itu bisa menjamin kehidupan staple ya, beras untuk rakyatnya gitu ya. Padahal mereka itu punya lahan sangat terbatas gitu. Yang kedua itu saya lihat kok di Indonesia itu seolah-olah sembako atau terutama beras ini kan makanan pokok rakyat ya. Iya. Kok itu tidak bisa dijamin oleh pemerintah gitu loh. Apa sih masalahnya gitu? Karena kan masalah supply dan demand gitu. Kan dapat diketahui kebutuhan untuk rakyat Indonesia ini berapa sih sebenarnya kan gitu loh, Pak. Jadi setiap tahun antara produksi dan juga supply-nya itu kan bisa diketahui. Bukan masalah mempermainkan harga, itu kan yang mendapat akibatnya kan rakyat ya, Mbak ya. Nah, ini situasi kondisi yang sangat buruk ya kalau pemerintah sama sekali tidak bisa menjamin untuk supply masyarakatnya itu, untuk supply beras maksud saya. Nah, ini barangkali saya lebih cenderung kita itu berpikirnya menempatkan rakyat itu sebagai apa ya? Sebagai yang utama gitu. Jadi bukannya bisnis ataupun lain-lain gitu. Iya, Pak Asmun. Kami sudah menangkap pertanyaan Anda. Terima kasih. Selamat sore. Ya, jadi nggak perlu dokter yang canggih-canggih dan analisis yang kompleks itu. Masyarakat sebagai representasi, Pak Asmun tadi representasi dari masyarakat biasa saja, ini clear. Harga itu ya hanya dua, persoalan demand supply gitu kan. Jadi jangan dilari, kalaupun ada persoalan-persoalan lainnya itu hanya sebagai aksesoris lah. Tapi pokok fundamentalnya adalah demand supply. Makanya tadi melanjutkan yang operasi pasar. Nah, kedua yang menjadi masalah juga, kalau Bulog hanya punya 9.000 ton, nggak ngefek. Karena kita lihat dulu misalnya ideal atau kecukupan minimalnya cadangan pemerintah itu ketika penduduk masih sekitar 250 juta saja, itu sekitar 2,5 sampai 3 juta ton. Nah, sekarang penduduk Indonesia itu sudah 265 juta lebih gitu kan. Maka kalau Bulog hanya memiliki 900, ya sama aja silahkan perkosa gue gitu kan, kata anak orang Jakarta. Nah, jadi ini yang menjadi persoalan. Nah, sekarang makanya kalau pemerintah memang tujuannya segera untuk stabilisasi harga, maka benar tadi saya setuju Pak Rizal bahwa stok yang ada di Bulog segera dilakukan untuk operasi pasar. Nah, tapi Bulog juga harus segera menambah cadangannya. Nah, cadangan yang dibutuhkan itu sekarang, karena fluktuasi yang ada di harga beras itu sekarang. Cadangannya dari mana, Bu? Bukan nanti. Nah,
cadangan ini sebenarnya kan beras itu ada, cuman memang harganya di atas aksesibilitas yang daya beli masyarakat. Jadi kan harganya naik nih. Nah, memang menjadi at all cost. Tetapi kalau ini dilakukan, Bulog segera melakukan operasi pasar, tentu turun, sudah pasti turun, gitu kan. Nah, apalagi kalau informasi dari Pak Mentan itu benar bahwa sebenarnya pasokan secara nasional ketersediaannya itu cukup. Cuman siapa yang sekarang menguasai stok tersebut ada di swasta, dan swastanya karena kemarin juga kebijakan pemerintah untuk HET ini kan sudah wanti-wanti betul kita ingatkan, hati-hati dengan kebijakan HET. Karena apa? Sekarang orang pada takut untuk, kemarin kan sebenarnya indikasinya kan jelas dari Desember dan bahkan sejak HET itu diberlakukan, pasokan beras yang masuk ke pasar induk Cipinang itu memang menurun dan terus menurun. Akhirnya cadangan beras mediumnya hanya sekitar 20% gitu kan. Nah, sebenarnya kan ini sangat mudah diantisipasi gitu kan. Bagaimana segera ada respon kalau misalnya sesuai dengan Pak Asmun tadi bahwa yang dipikirkan adalah kepentingan rakyat gitu. Baik, ini kan HET-nya yang ditetapkan ternyata yang di pasaran harganya lebih tinggi dari HET yang ada. Jadi gini Mbak, harga atau aktivitas ekonomi itu tidak bisa dengan sistem komando. Itu sudah kita berkali-kali. Yang namanya mekanisme pasar itu memang sering terjadi yang namanya market failure atau kegagalan pasar, atau sederhananya ya ada ulah oknum yang memanfaatkan, misalnya ada mafia, ada praktek-praktek persaingan yang tidak sehat, itu memang ada. Nah, tetapi peran pemerintah dan fungsi pemerintah itu adalah bagaimana membuat mekanisme pasar tadi kembali normal, kembali bersaing secara sempurna, bukan justru mendistorsi, gitu kan. Nah, yang terjadi maka sekarang government failure. Ini adalah PR pemerintah yang harus segera diselesaikan. Terima kasih Bu Eni sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.